Om Swastiastu, sahabat yang baik dan umat sedharma yang berbahagia. Sekarang ini adalah Hari Raya Galungan. Hari Galungan adalah hari yang penuh ceria dan penuh kegembiraan. Betapa tidak, karena kita berhasil mengalahkan adharma dan memenangkan adharma. Dalam Lontar Jaya Kasunu disebutkan bahwa hari Galungan itu Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, menurunkan anugerah berupa kekuatan iman, serada, dan kesucian batin untuk memenangkan dharma melawan adharma. Dan umat patut bergembira dan bersukaria karena dharma sudah menang. Di masa lalu ada istilah dalam bahasa Bali yang sangat populer, Jegcara Galungan kenai. Artinya teramat senang perasaan kita seperti hari Galungan. Karena Galungan itu identik dengan riang gembira. Anak-anak di masa lalu memakai baju baru pada saat Galungan dan pergi tamasya ke lokasi yang terdekat dengan kampung halamannya. Saking bergembiranya. Apakah Galungan ada disebut-sebut dalam kitab suci Weda? Ternyata tidak ada. Perayaan Galungan adalah perayaan lokal sesuai dresta atau tradisi di mana umat Hindu itu berada. Sastra Hindu menyebutkan penganut Hindu boleh merayakan hari kemenangan untuk bergembira ria sesuai budaya lokalnya. Jadi Galungan bisa disebut hanya untuk umat Hindu etnis Bali yang berbudaya Bali. Di India sana ada hari kemenangan yang dirayakan dengan budaya lokal setempat yang disebut Deepawali. Maknanya sama dengan Galungan, tetapi penekanannya dalam memaknai kemenangan dharma itu yang berbeda. Deepawali dirayakan sebagai pesta cahaya menyambut kemenangan Sri Rama dalam mengalahkan Rahwana. Deepawali betul-betul sebuah perayaan untuk kemenangan seorang tokoh yang dijadikan panutan dan menjadi inspirasi umat bagaimana tokoh itu berjuang melawan adharma. Inspirasi itulah yang diperingati dan senantiasa mau dihadirkan umat Hindu untuk teladan dalam meniti kehidupan ini. Sedangkan perayaan Galungan di Bali dan di Nusantara di masa lalu bukan sekadar hari kemenangan seorang tokoh, tetapi kemenangan diri kita sendiri melawan nafsu-nafsu buruk yang dilambangkan oleh munculnya Sang Kawatiga Buddha membawa sifat-sifat adharma. Jadi sebelum merayakan Galungan, kita sendiri yang berperang melawan adharma yang ada di dalam diri kita maupun di lingkungan kita. Kita harus aktif menaklukkan adharma itu, baru kita merayakan Galungan. Di situ bedanya antara Galungan dan Deepawali, meskipun sama-sama hari kemenangan. Ada pertanyaan yang muncul, sejak kapan Galungan itu dijadikan hari kemenangan dharma di Nusantara ini? Tidak ada bahan otentik yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam berbagai catatan pustaka,
Kita hanya tahu kalau di abad ke-11 Hari Galungan sudah dirayakan di zaman kerajaan Jenggala. Hal ini misalnya dimuat dalam naskah kuno yang bertajuk Kidung Panji Amalat Rasmi. Begitu pula kalau kita menyimak kitab Pararaton, disebutkan bahwa akhir kerajaan Majapahit, Galungan sudah dirayakan dengan besar-besaran. Apakah perayaan itu sama dengan di Bali? Tak ada bahan pembanding. Karena di Bali sendiri, perayaan Galungan pernah ada dan pernah tidak ada. Menurut Lontar Purana Bali Dwipa, Galungan pertama kali dirayakan di Bali pada tahun 8004 Saka. Persis saat itu adalah Purnama Kapak. Tapi perayaan itu berhenti pada tahun 1103 Saka saat Raja Sri Eka Jaya memegang tampuk pemerintahan di Bali. Tidak diketahui secara jelas kenapa setelah 3 abad Galungan dirayakan, tiba-tiba berhenti begitu saja. Lama tidak dirayakan, bahkan sampai pemerintahan dipegang oleh Raja Sri Danadi, Galungan belum juga dirayakan. Lalu pada tahun 1126 Saka, perayaan Galungan diadakan kembali ketika pemerintahan sudah beralih ke Raja Srijaya Kesunu. Apa sebenarnya yang terjadi selama 23 tahun sehingga Galungan tidak dirayakan? Apakah ada perubahan tafsir dalam menentukan perayaan hari kemenangan? Atau hanyalah masalah politik kerajaan terkait dengan perselisihan di antara para raja? Tidak ada catatan yang bisa menjelaskan hal ini. Hanya ada catatan kecil yang sumbernya juga masih perlu dikaji. Konon, Raja Srijaya Kesunu merasa heran kenapa raja dan para pejabat yang memerintah sebelumnya selalu berumur pendek. Untuk mengetahui misteri ini, beliau bersemadi dan mendapatkan pewisik dari Dewi Durga. Disebutkan dalam pewisik itu, leluhurnya selalu berumur pendek karena tidak merayakan Galungan. Dewi Durga meminta agar Galungan dirayakan kembali sesuai dengan tradisi yang berlaku dan memasang penyor. Begitu pawisik yang diterima oleh sang raja. Demikianlah sekilas catatan pustaka yang ada di sekitar perayaan Galungan. Memang selalu ada perubahan kecil, apalagi kalau menyangkut ritual dan jenis-jenis sesajennya. Ini hal yang biasa. Namun intinya tetap sama. Galungan dirayakan setelah kita berhasil mengalahkan nafsu buruk yang ada dalam diri kita. Nafsu itu disebutkan sebagai adharma. Dengan mengalahkan adharma, maka dharma akan terwujud. Jadi, kalau semeton sedharma belum bisa mengalahkan nafsu-nafsu buruk, apalagi menjadikan hari penampahan sebagai sarana mabuk-mabukan karena memang banyak ada makanan, maka semeton sedharma sesungguhnya belum bisa merayakan Galungan dengan benar. Hanya mereka yang bisa mengendalikan diri dari nafsu-nafsu buruk yang berhak merayakan Galungan. Salam Rahayu
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Om Santi, Santi, Santi.